Bayangin deh, ondel-ondel lagi duduk santai di bawah pohon beringin, tiup seruling dengan gaya santuy. Tiba-tiba dari semak-semak muncul rombongan ular, terus malah dikejar sampai ke pasar. Tapi endingnya, malah jadi pawang ular dan disawer warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan selalu penuh keberkahan ya. Sebelum kita lanjut ke kisah lucunya ondel-ondel hari ini, jangan lupa untuk like dulu videonya, komen yang lucu-lucu, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan cerita gokil lainnya. Karena setiap hari bakal ada kisah kocak, seru, dan pastinya unik dari dunia ondel-ondel. Dan buat teman-teman yang baik hatinya, yuk kita tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau di kolom komentar. Semoga hidup kita semua penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tulis juga ya, kalian nonton video ini dari kota atau daerah mana? Biar kita makin akrab dan rame ngobrolnya. Hari itu suasana kampung tenang banget. Kayak nggak ada badai, nggak ada gosip tetangga, dan nggak ada cicilan yang nunggu dibayar. Langit agak mendung, tapi anginnya semilir, bikin suasana adem banget. Di pojok kampung, tepatnya di bawah pohon beringin yang gede banget, yang katanya si angker, tapi udah sering dijadikan tempat nongkrong anak-anak muda dan penganut aliran rebahan, ada satu sosok yang duduk dengan santainya. Siapa lagi kalau bukan ondel-ondel Cimug? Si maskot kampung yang kelakuannya nyeleneh tapi bikin sayang. Bayangin aja, badannya tinggi besar, mukanya dicat merah, alisnya tebal kayak karpet bulu, tapi gaya hidupnya santuy pol-polan. Hari itu Cimug lagi pengen menyendiri, katanya sih buat cari inspirasi, tapi lebih kelihatan kayak nganggur sih jujur. Dengan baju adat Betawi yang sudah agak kusut karena belum disetrika 3 minggu, Cimug duduk selonjoran sambil menyender ke batang pohon beringin. Pohon itu emang legend banget. Katanya dulu pernah dipakai tempat nongkrongnya kakek buyutnya kakek Toro, kakek legendaris dari zaman penjajahan yang katanya bisa jongkok 3 hari tanpa pegal. Nah, Cimug duduk di situ sambil mengenakan topi lebar yang kayaknya bekas topi tukang parkir, dan kacamata hitam kebesaran yang bikin dia mirip detektif gagal. Tapi gaya tetap, pede maksimal. Di tangan kirinya ada botol minuman sari asam, dan di pangkuannya ada benda yang jadi sumber segala kekacauan dalam cerita ini, seruling bambu. Seruling itu baru dia beli dari pasar seni di kecamatan sebelah. Penjualnya bilang, ini seruling spesial, Mas. Nada-nadanya bisa bangkitin semangat hidup. Cimug sih nggak terlalu mikir. Yang penting murah dan bisa ditiup. Sejak pulang dari pasar, dia udah coba mainin seruling itu berkali-kali. Tapi belum ada yang percaya kalau suara yang keluar itu nada. Terkadang cempreng, kadang kayak suara ketel bocor. Tapi entah kenapa hari itu suaranya agak beda. Merdu, mengalun pelan. Nada-nadanya kayak menyatu dengan suasana hening di bawah pohon beringin. Cimug sendiri sampai kaget. Kok enak? Ini gua yang tiup atau ada jin bantuin nih? Tapi dia cuek. Pokoknya tiup terus. Sambil tiup pelan-pelan, Cimug mulai masuk ke dunia imajinasinya. Matanya merem, kakinya goyang-goyang, kepalanya mengangguk-angguk seirama. Suasana makin syahdu. Burung-burung di atas pohon pun kayak ngedengerin konser pribadi. Bahkan ada satu burung gereja yang sampai tidur di ujung dahan saking ademnya. Tapi, di saat itulah, hal aneh mulai terjadi. Dari balik semak belukar di sekitar pohon beringin, terdengar suara gemerisik yang pelan, makin lama makin jelas, dan tiba-tiba, seekor ular besar muncul perlahan. Badannya hitam berkilau, lidahnya menjulur, dan matanya menatap tajam ke arah seruling Cimug. Awalnya Cimug nggak sadar. Dia masih asyik meniup dan melenggak-lenggok seperti pemain saksofone jazz. Tapi pas angin berhembus dan bikin ujung topinya jatuh ke tanah, dia buka mata dan pandangannya langsung bertemu dengan si ular besar. Astaga, ular! Teriak Cimug sambil melompat seperti cacing kejang. Seruling langsung terlempar, tapi malah jatuh di pangkuan sendiri. Belum sempat berpikir, dari balik semak lain muncul 2, 3, bahkan 5 ekor ular kecil. Mereka semua bergerak perlahan, lidah menjulur, kepala bergoyang, seperti tertarik dengan suara seruling yang barusan ditiup Cimug. Detik itu juga, Cimug panik. Jantungnya deg-degan kayak drum kuda lumping. Pikiran langsung kemana-mana. Ini ular dari mana? Kenapa bisa tahu lokasi dia? Apakah ini karma karena kemarin ngupil sembarangan?
Atau, jangan-jangan seruling yang dibelinya memang seruling mistis yang bisa manggil makhluk-makhluk tak terduga. Sambil gemetar, Cimug mencoba berdiri, tapi kakinya kesangkut kain baju sendiri. Jatuh lagi, bangun lagi. Ya Allah, ini nggak ada skripnya apaan sih? Teriaknya kalang kabut. Tapi ular-ular itu nggak berhenti. Malah makin dekat. Ular besar itu melata dengan gerakan lambat tapi pasti, kayak bos terakhir di game ular tangga. Kepalanya naik sedikit, matanya nggak lepas dari seruling Cimug. Cimug mencoba pelan-pelan menjauh, tapi tiap kali dia geser posisi, ular itu ikut bergeser. Bahkan si kecil-kecil juga ikut membentuk lingkaran. Udah kayak pertunjukan tari ular massal. Anehnya, ular-ular itu nggak terlihat marah. Nggak ngejar dengan agresif, cuma mendekat perlahan, seolah penasaran sama bunyi seruling tadi. Cimug yang awalnya mikir buat kabur, sekarang malah bengong. Ini ular kenapa ya? Nggak gigit, tapi liatin gua kayak mantan ketemu mantan. Dia ambil serulingnya pelan-pelan, dan ditiup sekali lagi. Tiu. Suara seruling melengking, dan ular-ular itu langsung berdiri. Serius. Badannya naik kayak mau nari, kepala bergoyang-goyang. Ya ampun, ini ular apa fans K-pop sih? Kata Cimug heran setengah takut. Tapi karena penasaran, dia tiup lagi. Nada lebih tinggi. Ular-ular itu bergoyang lagi. Beberapa warga yang kebetulan lewat dari jauh, mulai memperhatikan. Ada Bu Inem yang lagi dorong sepeda, terus berhenti dan bilang, "Loh, itu ondel-ondel kenapa dikelilingin ular?" Si Pak Haji yang lewat naik becak juga melirik sambil nyengir. Wah, ini pasti bagian dari seni pertunjukan baru. Mereka pikir itu atraksi. Cimug, dia udah setengah mati nahan napas. Jantungnya mau copot. Tapi karena semua orang mulai mendekat, dia jadi bingung mau panik atau pura-pura profesional. Dan disinilah klimaks kekacauan dimulai. Karena merasa makin banyak yang nonton, Cimug malah panik tingkat dewa. Dia tiup seruling lebih kencang, dan ular-ular itu makin menggila. Yang satu muter-muter, yang satu goyang pinggul, yang satu malah naik ke batu sambil ngibasin lidah. Tapi makin lama, ular-ular itu makin dekat. Cimug ngerasa ini bukan cuma soal suara seruling lagi, ini soal nyawa. Maka dengan suara tercekat, dia teriak, "Udah cukup. Gue nggak sanggup lagi." Tapi sayangnya, bukan ular-ular itu yang berhenti. Justru makin mendekat. Dan di detik berikutnya, Cimug cuma punya satu pilihan. Lari. Dengan teriakan kayak alarm kebakaran, Cimug lari terbirit-birit sambil bawa serulingnya. Tanpa lihat ke belakang. Ular-ular itu, ya, mereka ikut. Kayak parade 17-an, tapi versinya seram. Warga yang ngelihat malah heboh, ngira ini acara dadakan. Bahkan ada yang live streaming sambil nyebut, "Ini dia kampung kita, ada ondel-ondel dengan ular." Dan begitulah, awal dari petualangan gila Cimug si ondel-ondel, yang cuma niat nyantai sambil tiup seruling di bawah pohon beringin, malah dikejar ular satu RT. Cimug lari pontang-panting melewati jalanan kampung, sambil menggenggam seruling yang jadi sumber masalahnya. Suaranya ngos-ngosan, kayak orang baru lari dari warung padahal belum bayar. Tapi siapa yang bisa tenang kalau dibuntutin rombongan ular kayak karnaval binatang melata begitu? Bayangin aja, satu ondel-ondel gede dengan rambut ijuk ngembang kemana-mana, lari zigzag kayak pemain bola mabuk, diikuti ular besar plus pasukannya yang jumlahnya makin lama makin banyak. Warga kampung yang lihat pun heboh luar biasa. Ada yang panik, ada yang bingung, tapi sebagian besar malah ketawa ngakak sambil ambil HP buat ngerekam. "Ini MAH viral nih." "Viral?" teriak salah satu anak muda yang langsung siaran live di TikTok. Cimug nggak peduli lagi. Yang penting lari. Tapi karena pakai baju adat lengkap, geraknya agak terbatas. Kainnya nyangkut di pagar rumah bunur, lalu rambut ijuknya kesangkut antena TV. Tapi tetap dipaksain lari. Ular-ular itu nggak menyerang, tapi gerakannya mengikuti alunan seruling. Setiap kali Cimug kepleset dan nggak sengaja niup serulingnya, ular-ular itu mendekat dan bergoyang. Gila banget. Ular goyang, Cimug panik, warga ketawa. Satu kampung jadi tontonan dadakan. Waktu sampai di pertigaan jalan, Cimug salah belok. Bukannya menuju rumah sendiri atau lapangan kosong, dia malah belok ke arah pasar. Nah loh, disitulah kekacauan sesungguhnya dimulai.
Pasar pagi itu rame banget. Ada pedagang sayur, tukang pecel, penjual sendal jepit, sampai emak-emak yang lagi nawar tahu bulat. Semua fokus pada aktivitas masing-masing. Tapi semuanya berubah saat sosok ondel-ondel raksasa masuk dengan muka panik dan seruling di tangan, diikuti parade ular berbagai ukuran. Satu pedagang teriak, "Ula aar!" Yang lain langsung lempar timun dan kabur sambil gendong dagangan. Seketika, pasar jadi kacau. Tukang bakso dorong gerobak sambil jingkrak. Tukang ikan asin loncat ke kolam, anak-anak kecil naik atas meja, dan ayam-ayam lepas dari kandang ikut lari-lari. Tapi di tengah kekacauan itu, Cimug terdiam. Ia berdiri di tengah lapak buah, dikelilingi pisang dan pepaya, lalu menatap serulingnya. "Apa benar ini semua gara-gara lu?" gumamnya sambil menatap si seruling. Dengan nafas tersengal, dia pun mencoba meniup sekali lagi. Tapi bukan dengan panik. Kali ini perlahan tenang dan fuh. Dan apa yang terjadi? Ular-ular yang tadinya mengejar itu, mendadak berhenti. Badan mereka tegak. Kepala mereka naik. Dan mereka mulai bergoyang. Tapi serius, ini bukan goyang ngaco. Ini goyang teratur. Kayak di film India. Cimug melongo. Warga yang tadi kabur mulai balik satu persatu. Mereka melihat ke tengah pasar, melihat ular-ular itu yang mulai menari dengan indah. Bahkan ada satu ular kecil yang berputar-putar kayak spinner. Pas banget, Cimug pun meniup lagi dengan irama yang lebih cepat. Ternyata gerakan ular makin harmonis. Warga yang lihat langsung bersorak. "Wow, atraksi baru nih." Cimug yang awalnya lari karena takut, sekarang malah jadi bintang utama. Dia berdiri di atas keranjang sayur, meniup seruling penuh percaya diri. Ular-ular itu menari, melilit tiang pasar, bahkan ada yang bikin formasi bentuk hati. Anak-anak kecil nonton sambil tepuk tangan, emak-emak rekam video, dan bapak-bapak mulai ngeluarin uang receh dan dilempar ke arah Cimug. "Sawer nih buat sang pawang," teriak Pak RT sambil nyodorin 5.000. Dalam waktu singkat, keranjang di kaki Cimug penuh recehan, uang kertas, bahkan ada kupon diskon Indomaret. Pasar yang tadinya kacau sekarang jadi panggung hiburan. Cimug berubah dari pelarian panik jadi pawang ular dadakan. Tapi bukan pawang biasa. Dia itu pawang ular versi Betawi, pakai baju ondel-ondel, meniup seruling sambil joget, dan rambutnya tetap mekar kayak sapu ijuk kena angin ribut. Bahkan ada satu momen kocak di mana satu ular naik ke pundaknya, dan Cimug panik, "Woi jangan naik, gua bukan ojek ular." Tapi ular itu malah melilit pundaknya lembut, dan Cimug pun pasrah, "Yowes, numpang aja tapi jangan kentut." Warga yang lihat makin kagum. "Ini si jagoan kampung kita," seru Bu RT. "Hebat nih Cimug. Mana belajar jadi pawang?" tanya Pak RW. Cimug cuma jawab dengan gaya sok misterius, "Ilmu ini diturunkan secara tiba-tiba dari langit alias dari pasar seni sebelah." Semua ketawa. Tapi yang bikin makin gokil, saat Cimug duduk bersila dan meniup lagi dengan irama pelan, semua ular berbaris rapi, dan satu demi satu mereka sujud hormat di depan Cimug. Warga makin histeris. Ada yang nangis haru, ada yang nonton sambil makan gorengan, dan ada yang langsung buka tiker buat ngemper nonton kayak konser dadakan. Dan begitu acara makin seru, ada tukang dokumentasi keliling yang dateng. Dia rekam semua atraksi ini dan bilang, "Ini mau gue upload ke YouTube. Pasti jadi viral." Cimug senyum, goyang pundak kiri kanan. Momen ini bakal dikenang sepanjang masa. Dari niat santai di bawah pohon, dikejar ular, masuk pasar, hingga jadi pawang ular terkenal. Bahkan beberapa emak-emak bisik-bisik, "Anak gua cocok nggak ya dijodohin sama Cimug? Dia kan sekarang udah punya kerjaan." Dan di akhir paragraf ini, satu hal pasti, seruling ajaib itu ternyata memang bukan sembarang seruling. Ia membawa petualangan, kekacauan, dan kejayaan. Tapi yang paling penting, dia berhasil bikin Cimug jadi pawang ular viral. Setelah kehebohan di pasar pagi itu, nama Cimug langsung melesat kayak roket. Video tentang dirinya meniup seruling sambil diiringi ular-ular menari sudah tersebar kemana-mana. Mulai dari WhatsApp grup emak-emak PKK, komunitas ojek online, sampai di tayangan infotainment lokal yang judulnya lebay, "Ondel-ondel Pawang Ular. Punya ilmu warisan Atlantis?" Bahkan ada yang nge-share di Twitter sambil caption, "Kapan lagi lihat ondel-ondel jadi snake charmer Indo?"
Netizen pun pada rame komentar, dari yang ngakak sampai yang bilang pengen les meniup seruling. Cimug pun mendadak jadi seleb kampung. Warga nggak nyangka, ondel-ondel yang biasanya cuma joget doang di pinggir jalan, sekarang bisa manggung dan dapat saweran berjuta-juta. Bahkan ada satu penjual gorengan yang rela kasih bakwan gratis tiap hari buat Cimug. Lu tuh aset kampung sekarang, Cimug. Jangan lupakan yang kecil-kecil kayak gorengan ini ya, katanya sambil ngelap air mata haru. Cimug cuma nyengir. Gigi-giginya kelihatan dan matanya berbinar kayak habis menang lomba makan kerupuk. Tapi kejayaan itu nggak bikin Cimug lupa daratan. Dia tetap ondel-ondel yang sederhana. Malam harinya, dia pulang ke rumah ondel-ondel di sudut gang, duduk di bawah lampu neon yang kedip-kedip, sambil ngelus seruling ajaib yang bikin hidupnya berubah. Di sampingnya, ular-ular itu malah kayak udah jadi temen nongkrong. Mereka tiduran melingkar, ada yang di atas kipas angin, ada yang main guling, dan satu ular kecil bahkan pakai topi dari tutup botol. Kalian ini ya, bikin gua naik daun, gumam Cimug sambil ngunyah kerupuk mie. Keesokan harinya, pasar kembali rame. Tapi kali ini bukan karena jualan, melainkan karena semua orang nungguin atraksi Cimug dan ular-ularnya. Warga dari kampung sebelah ikut datang. Bahkan ada mobil odong-odong yang datang khusus ngangkut emak-emak yang pengen nonton. Cimug keluar dari balik tenda bekas warung, dengan langkah slow motion, diiringi musik dramatis dari speaker Bluetooth milik Pak Joko. Dan di saat semua mata tertuju padanya, Cimug mulai meniup serulnya. View. Seketika, ular-ularnya keluar satu persatu dari bawah meja, dari dalam keranjang, bahkan ada yang nyusup dari balik daster penonton. Semuanya langsung berdiri tegak. Lalu, menari, tapi bukan cuma goyang-goyang biasa. Sekarang mereka udah latihan koreografi. Ada formasi lingkaran, zigzag, bahkan gerakan wave kayak cheerleader. Warga pun bersorak. Yeah encore. Anak-anak kecil pada jingkrak-jingkrak, dan pedagang cilok sampai berhenti jualan cuma buat nonton. Cimug pun makin semangat. Dia putar serulingnya kayak DJ, meniup lebih cepat, dan ular-ular itu makin heboh. Bahkan satu ular besar loncat dan bikin salto. Warga makin histeris. Ada yang lempar uang, ada yang lempar bantal, buat duduk, dan ada yang lempar pantun. Ondel-ondel meniup seruling. Ular menari jadi lucu gila. Cimug keren tak terkira. Bikin kampung penuh bahagia. Pantun-pantun itu terus berdatangan, dan suasana makin meriah. Tapi belum cukup sampai di situ. Seorang petugas dari Dinas Kebudayaan yang kebetulan lewat pun terpesona. Dia langsung maju dan bilang, "Kami ingin mengundang Cimug untuk tampil di Festival Budaya Nasional sebagai pawang ular Betawi." Warga langsung bersorak. "Weoi Cimug ke TV nih." Tiba-tiba ada yang teriak, "Tanda tangan dong, Cimug." Dan semua anak-anak langsung maju minta tanda tangan. Saking banyaknya yang minta, Cimug sampai tanda tangan di plastik nasi uduk, sandal jepit, bahkan jidat bocah. Dan di antara semua keriuhan itu, ular-ular itu malah bikin pertunjukan bonus. Nulis nama Cimug di atas pasir dengan gerakan tubuhnya. Kreatif banget. Sore harinya, wartawan lokal datang. Mereka tanya, gimana rasanya jadi viral karena ular? Cimug cuma senyum dan jawab, "Gua nggak nyangka, awalnya gua cuma pengen duduk santai di bawah pohon beringin, malah dikejar ular, masuk pasar, dan jadi kaya raya." Semua tertawa. Wartawan pun nulis headline, "Ondel-ondel ular, kolaborasi paling epik 2025. Dan sejak hari itu, setiap sore, Cimug manggung di pasar. Ia bukan sekadar pawang ular, tapi entertainer sejati. Ada panggung kecil dibangun khusus buat dia. Ada sound system, ada lighting dari lampu hias motor, bahkan tukang rujak di belakang pasar jadi sponsor resmi. Ular-ularnya punya nama panggung juga. Si Melintir, si Buntel, si Cumi, si Lilin, dan si Pipi. Semua punya karakter, dan warga udah hafal gerakan masing-masing. Dan kamu tahu apa yang paling lucu? Tiap kali Cimug meniup seruling, emak-emak juga ikut goyang. Gak kalah dari ularnya. Ada yang bawa kipas, ada yang goyang kepala, dan ada yang sampai lepas sendal karena keasyikan. Bahkan ada satu bapak-bapak yang goyang kayak ular juga dan jadi viral. Dijuluki ular senior. Cimug sekarang bukan cuma terkenal di kampung, tapi juga di internet,
di TV, bahkan katanya bakal diajak main film pendek dokumenter berjudul Seruling Ular Cimug. Semua ini terjadi hanya karena satu hal, niat duduk santai di bawah pohon beringin. Setelah viral dan jadi bintang pasar, hidup Cimug berubah total. Kalau dulu ia cuma dikenal sebagai ondel-ondel yang suka duduk bengong di bawah pohon beringin sambil ngelamun, sekarang dia jadi bintang utama tiap ada acara kampung. Bahkan ada mak-mak yang sampai nempel fotonya Cimug di kulkas sambil bilang, biar rejeki ngikut kayak Cimug. Suatu hari, produser dari acara TV terkenal, Pagi-Pagi Ajaib, menelepon, ngajak Cimug tampil live. Gak tanggung-tanggung, diminta tampil bareng ular-ularnya sekalian. Katanya, konsepnya kayak film India tapi versi Betawi. Cimug? Ya langsung semangat 45. Tapi ya namanya Cimug. Walaupun sekarang udah kaya, tetap kocak dan apa adanya. Pas hari H syuting, dia dateng bukan naik mobil mewah, tapi naik mobil odong-odong yang udah dihiasin bendera warna-warni. Di atasnya ada tulisan, Pawang Ular Keliling, Cimug Friends. Dan beneran deh, ular-ularnya juga naik bareng di odong-odong itu, duduk rapi sambil pakai kacamata hitam dan topi petani. Warga yang lihat langsung pecah tawa. Gila, nih ular kayak boyband Korea. Sampai di studio, kru TV pada bingung. Ular ini beneran bisa nari, Mas? Tanya salah satu kameramen. Cimug cuma nyengir. Bisa, Bang. Ular-ular ini lulusan sanggar tari gigit manja, angkatan pohon beringin. Dan bener aja, pas acara mulai, Cimug meniup serulingnya dan ular-ular itu tampil luar biasa. Mereka goyang elegan, ada yang salto, ada yang puter-puter badan kayak penari balet. Penonton di studio sampai berdiri semua. Host acara langsung nyodorin mic ke Cimug. Gimana sih caranya ngajarin ular nari gitu? Cimug jawab santai, rahasia ada di seruling dan snack pisang goreng. Semua langsung ngakak. Usai tampil di TV, Cimug makin melejit. Dapat banyak undangan dari berbagai kampung buat tampil. Tapi dia nggak mau tampil sendirian. Dia ngajak kawan-kawan ondel-ondel lainnya buat ikut keliling kampung, sambil ngajarin ilmu meniup seruling dan pawang ular. Ilmu harus dibagi, biar semua bisa goyang bareng, kata Cimug. Dan bener aja, di kampung-kampung lain, mulai bermunculan ondel-ondel pawang ular baru. Ada ondel-ondel Rosmi, spesialis ular kecil. Ada juga ondel-ondel Ucup, yang malah punya ular mainan tapi tetap goyang total. Mereka bikin pertunjukan bareng, dan disebut sebagai grup ojek, alias ondel-ondel jagoan 4 kaki. Kehidupan Cimug pun makin glamor. Tiap sore keliling kampung naik mobil bak terbuka, ular-ular duduk manis di bangku baris belakang sambil ngunyah keripik. Setiap mampir ke pasar, ibu-ibu langsung serbu buat foto bareng. Anak-anak minta selfie, ada yang bawa kertas gambar minta tanda tangan. Bahkan satu kali, ada anak kecil yang nangis karena dikira ular Cimug hilang. Padahal itu kabel listrik melingkar di jalan. Cimug pun jadi pahlawan anak-anak. Ia bikin pertunjukan khusus edukatif, bedain ular dan kabel listrik. Acaranya sukses besar dan disponsori PLN. Dan nih yang gokil banget. Setelah beberapa minggu viral, Cimug diajak ikut Festival Budaya Nusantara di Taman Mini. Ia dikasih panggung besar, lengkap dengan lighting warna-warni dan layar LED bertuliskan, Cimug Sang Penakluk Seruling dan Ular. Di sana, Cimug tampil bersama 20 ular yang menari dengan koreografi baru. Goyang pocong, gerakan pencak silat, dan endingnya pakai gerakan freze kayak break dance. Penonton kagum, termasuk tamu kehormatan dari luar negeri yang bilang, "Amazing. This is not snake charming. This is snake dancing 5-0." Selesai pertunjukan, ada pangeran dari negara tetangga yang mendekati Cimug. "Saya ingin belajar meniup seruling darimu, Guru Cimug," katanya sambil membungkuk sopan. Cimug terharu, lalu dengan suara pelan ia bilang, "Kalau kamu niat belajar, syaratnya cuma satu, jangan takut ular dan harus kuat ngemil gorengan." Si pangeran bingung tapi akhirnya setuju, dan Cimug resmi punya murid internasional. Dari situ, Cimug makin aktif di media sosial. Ia bikin akun YouTube dan TikTok dengan nama Seruling Cimug. Isinya video edukasi tentang ular, tutorial meniup seruling, sampai kienda tentang ondel-ondel dan budaya Betawi. Followernya jutaan. Dan tiap kali live, ular-ularnya ikut nimbrung, ada yang muncul dari belakang kursi,
ada yang melilit mic, dan satu malah sering duduk di atas kepala Cimug kayak topi. Komentarnya rame, gua kira itu wig, ternyata ular. Atau, Cimug makin ganteng tiap seruling dibunyikan. Tapi di balik semua kemeriahan itu, Cimug tetap rendah hati. Dia masih suka duduk santai di bawah pohon beringin tempat semuanya bermula, sambil tiup seruling pelan-pelan. Dan anehnya, ular-ular itu tetap datang, bukan karena seruling lagi, tapi karena udah sayang sama Cimug. Mereka bukan sekadar binatang pertunjukan, tapi udah jadi keluarga. Cimug pun sering bilang ke anak-anak kecil, ingat ya, jangan takutin ular. Kalau kita baik sama mereka, mereka juga baik kok. Yang penting jangan pernah tiup seruling di kuburan. Bisa-bisa yang datang bukan ular. Setelah kehidupan Cimug berubah total jadi ondel-ondel pawang ular paling hits senusantara, kabar kehebohan itu makin menyebar. Bahkan di pojokan warung kopi yang biasanya cuma bahas tukang galon telat datang atau gosip tetangga beli motor baru, sekarang obrolannya adalah, lu lihat gak Cimug kemarin? Gokil banget. Ular-ularnya joget lagu koplo. Emang sih, performa Cimug makin gila. Di tiap pasar malam yang dia datangi, ular-ular udah kayak seleb TikTok. Ada yang goyang pinggul, ada yang main jungkat-jungkit, bahkan ada yang bisa bikin formasi huruf C, kayak nama Cimug. Hebatnya lagi, ular-ular itu bisa nurut walau Cimug hanya tiup seruling pakai botol bekas air mineral. Seriusan? Namun, suatu hari, sesuatu yang gak terduga terjadi. Di tengah pertunjukan rutin di lapangan RW, saat semua orang asyik sawer dan anak-anak heboh teriak minta goyang ular versi remix, tiba-tiba salah satu ular terbesar Cimug, namanya Bang Ucup, karena sering ngucup topi penonton, dia mendadak. Gak mau goyang, gak mau gerak. Cuma ngeliatin Cimug dengan tatapan sendu. Cimug bingung. Kenapa lu? Kap? Sakit perut ya? Kurang snack? Tapi Bang Ucup tetap diam, lalu merayap pelan ke arah panggung. Di depan semua orang, Bang Ucup malah menggigit seruling legendaris Cimug. Brak! Seruling itu patah jadi dua. Penonton langsung hening. Warga panik. Emak-emak nyiapin sandal, bapak-bapak udah buka kemeja siap bantu. Tapi Cimug malah ketawa. Hahaha, Kap, lo kenapa sih jadi drama banget? Lalu dia peluk ular itu sambil bisik. Lo bosen ya tiap hari nari? Mau rehat? Atau mau jadi solois? Dan tahu gak? Bang Ucup tiba-tiba ngangguk pelan. Penonton langsung heboh. Ada yang teriak, astaga, ular bisa ngangguk. Ada juga yang nyerahin proposal, kalau Bang Ucup pensiun, boleh saya ambil alih jadi ular pengganti. Karena insiden itu, Cimug sadar, hidupnya nggak cuma soal pertunjukan. Dia mulai bikin jadwal kerja yang lebih manusiawi, atau ularwi. Misalnya, Senin Rabu libur buat ular-ular refreshing di kebun bambu, Kamis latihan gerakan baru, Jumat pertunjukan santai, dan Sabtu Minggu acara besar. Bahkan dia bikin peta rotasi ular. Hari ini Bang Ucup tampil, besok Bang Kobra, lusa Bang Gabus. Semua dijadwalin dengan tertib. Warga pun kagum. Cimug ini bukan cuma pawang, tapi juga manajer, guru, psikolog, sekaligus teman bagi ular-ularnya. Ada yang sampai ngajuin Cimug jadi ketua RW. Tapi Cimug tetap merakyat. Dia gak mau pindah ke rumah besar walau bisa. Masih tinggal di rumah mungil dekat pohon beringin yang dulu jadi saksi bisu awal mula semuanya. Tiap sore, dia duduk santai sambil tiup seruling cadangan, yang kali ini dibuat dari bambu, biar gak digigit ular lagi. Dan anehnya, meski udah gak tiap hari tampil, warga tetap datang. Mereka duduk di bawah pohon, bawa tikar, cemilan, bahkan kopi panas. Ular-ular pun ikut gabung, leyeh-leyeh sambil nonton TikTok bareng anak-anak. Suasananya kayak taman hiburan tapi versi Betawi. Hingga akhirnya, Cimug menulis pesan di papan kecil depan rumahnya. Kalau kamu capek, duduklah. Kalau kamu bingung, tiuplah seruling. Tapi kalau kamu ketemu ular, jangan panik. Mungkin dia cuma pengin joget bareng. Dan sejak hari itu, Cimug bukan cuma dikenal sebagai ondel-ondel pawang ular, tapi juga simbol perdamaian antara manusia dan reptil. Legenda Cimug menyebar kemana-mana. Bahkan katanya, di salah satu sekolah dasar di Jakarta, guru seni pernah kasih PR, gambarlah idola kalian. Dan lebih dari setengah kelas gambar Cimug di pundak ular,
Tiup seruling sambil senyum. Sebuah akhir cerita yang bikin ketawa, tapi juga menghangatkan hati. Dari ondel-ondel nganggur, jadi pawang ular viral, sampai inspirasi kampung. Cimuk membuktikan bahwa kadang keberuntungan datang dari hal paling gak terduga, seperti duduk di bawah pohon dan meniup seruling dari bambu bekas layangan. Wah, begitulah kisah gokil dan gak masuk akal tapi penuh hikmah dari si ondel-ondel Cimug yang awalnya cuma duduk santai di bawah pohon beringin, malah jadi pawang ular viral sekampung. Dari dikejar ular ke pasar, sampai bisa naik di pundak ular kayak Raja India. Bahkan akhirnya bikin komunitas ular-ular senam, dan jadi tajir mendadak gara-gara saweran warga yang terhibur. Cerita ini ngajarin kita satu hal penting banget. Kadang sesuatu yang kita anggap biasa aja, bisa jadi luar biasa kalau kita tekuni dengan hati, keberanian, dan ya, sedikit keberuntungan dikejar ular juga sih. Wajah dengan air mata bahagia. Kalau kamu suka kisah lucu kayak gini, jangan lupa dukung terus channel ini ya. Setiap like, komentar, dan subscribe dari kalian itu bikin semangat kami makin membara buat ngasih cerita-cerita yang gokil, kocak, dan tentunya penuh warna dari dunia ondel-ondel dan kehidupan sekitar kita.